Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Irwan, NRP 831100005. Saat ini kita berada di Set Moralawa, area Melak, Kutai Barat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang troubleshooting pada unit HD, di mana sebelum kita melakukan pekerjaan troubleshooting HD, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, langkah persiapan atau preparation, di mana meliputi kita harus mempersiapkan common tool, special tool, dan alat pelindung diri untuk menunjang mekanik pada saat melakukan pekerjaan troubleshooting. Bagaimana eksekusi di lapangan nanti? Tetap ikuti saya. Oke, untuk melakukan job troubleshooting pada unit HD, kita butuhkan beberapa persiapan. Yang pertama adalah menyiapkan common tool atau toolbox untuk menunjang mekanik untuk melakukan pekerjaan troubleshooting. Terus yang kedua, tidak lupa kita membawa shop manual dan parbuk sebagai guidance mekanik untuk melakukan pekerjaan troubleshooting pada unit HD. Terus yang dipersiapkan selanjutnya adalah multimeter atau avometer, di mana tool ini sangat berguna untuk melakukan pemeriksaan elektrik sistem pada unit HD jika terjadi kerusakan. Dan yang selanjutnya adalah kita bawa reporting, di mana reporting tersebut berisi BAPP, MAR, atau form backlog jika terjadi temuan kerusakan pada unit. Nah, ini tujuannya sebagai evidence ke customer bahwa mekanik telah melakukan pekerjaan troubleshooting. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, kita bawa APD, alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, helm, padlock, dan safety shoe untuk menunjang mekanik sebagai alat pelindung diri pada saat melakukan pekerjaan troubleshooting pada unit HD. Untuk langkah selanjutnya, kita lanjut di pemeriksaan pada unit. Oke, kita sekarang berada pada unit HD 785. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin troubleshooting untuk engine unit HD 785, di mana unit tersebut telah mengalami engine overheat. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan adalah, yang pertama kita observasi terkait problem tersebut, di mana observasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kita observasi ke operator unit ini sendiri. Kita berkomunikasi dengan operator untuk memastikan apakah hal apa yang terjadi pada unit ketika dia mengoperasikannya. Kemudian yang kedua adalah muncul error apa pada unit ketika problem itu terjadi saat unit dioperasikan. Nah, terus setelah kita berkomunikasi, ternyata ditemukan ada error engine overheat di monitor panel unit. Terus yang kedua adalah observasi pada unit itu sendiri. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan langsung ke monitor panel untuk memastikan apakah benar error tersebut terjadi pada unit. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan error engine overheat beberapa kali pada saat unit dioperasikan. Terus yang kedua adalah kita melakukan pemeriksaan temperatur pada radiator engine untuk memastikan apakah benar-benar unit ini telah mengalami overheat. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan temperatur pada radiator itu telah melebihi dari standar shop manual. Kemudian yang ketiga adalah memastikan kondisi level coolant radiator itu dengan melalui pengecekan di reservoir. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata reservoir tank pada radiator itu telah mengalami penurunan yang signifikan, sehingga dikatakan kurang dari standar level untuk coolant radiator. Nah, kemudian kita lanjut pemeriksaan untuk daerah engine untuk memastikan apakah terjadi kebocoran coolant pada engine
khususnya untuk radiator dan hose-hose yang mengenai dengan radiator tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kebocoran pada hose itu sendiri di daerah engine. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi di area water pump untuk memastikan apakah ada kebocoran terjadi pada water pump. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan ada kebocoran coolant pada water pump ini sendiri. Nah, untuk lubang inspeksinya berada di bawah sini. Nah, ternyata ditemukan ada kebocoran coolant di situ yang cukup deras sehingga menyebabkan kekurangan coolant pada radiator dan menyebabkan terjadinya overheat karena coolant dari unit tersebut berkurang sehingga tidak dapat mampu mengurangi temperatur kerja engine pada saat dioperasikan. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata fix yang terjadi kerusakan terjadi pada water pump itu sendiri. Dan setelah dikomunikasikan ke customer, kita menyarankan untuk melakukan penggantian water pump. Setelah dilakukan penggantian, kita lagi melakukan inspeksi, yaitu pengecekan coolantnya diisi kembali setelah diganti water pump. Kemudian dilakukan pengetesan unit. Setelah dilakukan pengetesan sama operator customer, ternyata hasil dari analisa sudah fix water pump karena setelah dilakukan pemeriksaan pengetesan pada unit tidak terjadi lagi problem yang sama. Sehingga penyebab dari engine overheat ini adalah water pump yang telah mengalami kerusakan. Nah, untuk yang terakhir adalah final inspection. Kita lakukan final inspection setelah pengetesan untuk memastikan apakah terjadi kerusakan atau kebocoran pada komponen yang lain yang berhubungan pada cooling system. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ditemukan kerusakan lagi, sehingga untuk langkah yang terakhir adalah kita lakukan reporting, di mana reporting di sini kita harus mengisi BAPP, MAR dan forum backlog jika ada temuan yang terjadi kerusakan pada unit ini. Itu sebagai evidence ke customer bahwa kita telah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.